Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama-sama dapat kembali untuk mempelajari materi pembelajaran kita. Dan hari ini kita akan mempelajari bab yang kedua, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini kita akan mempelajari beberapa rumus-rumus yang akan kita pelajari dalam turunan fungsi trigonometri. Dan diharapkan dengan adanya pembelajaran hari ini, yaitu tentang turunan fungsi trigonometri, itu kalian dapat memahami dan dapat juga menjelaskan pengertian turunan fungsi trigonometri. Kemudian juga Bapak harapkan kalian juga dapat memahami dan juga dapat menerapkan rumus-rumus turunan fungsi trigonometri di dalam pemecahan masalah. Nah, ini yang kita harapkan pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, di dalam turunan fungsi trigonometri ada dua rumus utama yang harus kalian hafalkan dan juga harus kalian pahami. Dua rumus dasar ini merupakan rumus yang sangat penting bagi kalian sebagai dasar untuk memahami turunan fungsi trigonometri. Nah, rumus yang pertama di sini dituliskan, jika f(x) sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x. Kita lihat di sini ada penjelasannya. Jadi turunan daripada sin x adalah cos x, dan kemudian jika yang kedua, jika f(x) sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x, dan turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, ini yang harus kalian paham. Jadi saya ulangi, jika f(x) sama dengan sin x, maka f aksen x sama dengan cos x, dan kemudian yang kedua, jika f(x) sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan min sin x. Jadi turunan dari sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, itulah dua rumus dasar yang harus kalian pahami dalam mempelajari turunan fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar ini nanti bisa dikembangkan kembali ya di dalam nanti penyelesaian soal-soal. Kita akan menemukan beberapa soal-soal yang biasanya menggunakan rumus pengembangan. Nah, kita lihat di sini ada 4 rumus yang harus kalian pahami, kemudian kamu pelajari sehingga kalian bisa benar-benar dapat mengerjakan soal-soal ini dengan baik. Nah, kita lihat yang pertama, jika f(x) sama dengan sin gx, maka f aksen x sama dengan cos gx dikali g aksen x. Jadi kalau sin gx, maka turunannya adalah cos gx dikali g aksen x. Jadi gx-nya diturunkan menjadi g aksen x. Sin-nya diturunkan, sin gx diturunkan menjadi cos gx, dan gx-nya sendiri diturunkan menjadi g aksen x. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika f(x) sama dengan cos gx, maka f aksen x sama dengan min sin gx kemudian dikali g aksen x. Jadi turunan daripada cos gx adalah min sin gx, kemudian gx-nya kita turunkan menjadi g aksen x. Nah, inilah dua rumus yang harus kalian pahami. Kemudian kita masuk ke yang ketiga. Bagaimana kalau misalnya sin dan cos-nya itu ada bilangan pangkatnya? Nah, kita lihat di sini, jika f(x) sama dengan sin pangkat n gx. Di sini kita lihat sin n pangkat n gx, maka f aksen x adalah pangkatnya kita turunkan n, kemudian pangkat atasnya kita kurang 1 jadi n, sin n min 1 gx. Kemudian turunan dari sin adalah cos gx, dan turunan gx adalah g aksen x. Nah, inilah untuk bilangan pangkat ya, untuk sin yang ada pangkatnya. Jadi saya ulangi, jika f(x) sama dengan sin pangkat n gx, maka f aksen x adalah n kali sin n min 1 gx dikali cos gx dikali g aksen x. Oke ya, itu. Kemudian yang rumus yang keempat, jika f(x) sama dengan cos pangkat n gx, maka f aksen x, n-nya diturunkan n,
cos, kemudian n-nya dikurang 1, jadi n cos n min 1 gx, kemudian turunan dari cos gx adalah min sin gx, dan turunan dari gx adalah g aksen x. Nah, ini adalah 4 rumus yang nanti akan kita pergunakan di dalam mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita lihat ada ada contoh yang kita bisa coba untuk menyelesaikan soal ini. Kita lihat di sini. Jika nomor 4 sini kita langsung kerjakan. Jika fx sama dengan cos 3x, maka f aksen x adalah, nah kita lihat, kita ingat ya bahwa turunan dari cos gx, ya ini cos gx adalah min sin gx. Jadi turunan dari cos 3x adalah min sin 3x. Ya, jadi turunan dari cos 3x adalah min sin 3x, dan 3x-nya ini kita turunkan menjadi 3 ya. Jadi nanti 3 dikali min sin 3x menjadi min 3 sin 3x. Nah, ini hasilnya yang D, kita lihat min 3 sin 3x itu hasilnya ya. Jadi ingat bahwa turunan dari cos 3x adalah min sin 3x, turunan dari 3x adalah 3, jadi kita kalikan menjadi min 3 sin 3x. Nah, kita lihat contoh yang kelima. Ini udah contoh kelima ya. Kita lihat fx sama dengan sin 3x ditambah sin 2x. Nah, kita lihat sini. Turunan dari sin 3x adalah cos 3x. Kemudian 3x kita turunkan menjadi 3, menjadi 3 cos 3x ditambah turunan dari sin 2x adalah cos 2x, kemudian turunan dari 2x adalah 2, jadi 2 cos 2x, maka hasilnya adalah 3 cos 3x ditambah 2 cos 2x, 3 cos 2x ditambah 2 cos 2x. Jawabannya adalah B. Nah, ini adalah rumus dasar ya dalam penjelasan turunan fungsi trigonometri. Nah, kita lihat di sini ada beberapa rumus pengembangan yang pernah kalian catat juga di buku catatan kamu, yaitu contoh kita lihat di sini. Fx sama dengan 3 sin 4x plus 6. Kita lihat di sini. Ya, 4x plus 6. Nah, di sini kita lihat bahwa nanti fungsi yang 4x plus 6 ini adalah sebagai gx ya, sebagai gx. Jadi 3 sin gx ya kita turunkan menjadi 3 cos gx. Nah, gx-nya 4x plus 6 kita turunkan. 4x plus 6 kita turunkan menjadi 4. Maka 3 kali 4 adalah 12 cos 4x plus 6. Ini f aksen x-nya sama dengan 12 cos 4x plus 6. Nah, itu hasilnya. Kita lihat seperti ini. Jadi kemudian contoh yang kelima kita lihat fx sama dengan 4 cos 3x kuadrat plus 6. Kita ingat bahwa 3x kuadrat plus 4 itu sebagai gx. Jadi 4 cos gx turunannya 4 min, turunan dari cos adalah min, 4 min sin gx. Nah, kita akan rubah gx-nya adalah 3x kuadrat plus 4. Nah, kemudian gx-nya yang 3x kuadrat plus 4 ya ini kamu turunkan menjadi 6x ya, kita turunkan menjadi 6x. Jadi 3x kuadrat plus 4 kita turunkan menjadi 6x, kemudian kita kali 4 dikali 6x menjadi min 24x ya. Min 24x tambahkan x sin dalam kurung 3x kuadrat plus 4. Nah, itulah untuk penyelesaian contoh nomor 5. Nah, kemudian yang untuk contoh yang nomor 6 kita lihat fx sama dengan 1/4 cos 2x. Ini kita ingat turunan dari cos 2x adalah min sin 2x, kemudian turunan dari 2x adalah 2, jadi 2 dikali 1/4 jadi min setengah sin 2x, kemudian 1/3 cos 6x. Nah, cos 6x di 1/3 cos 6x kita turunkan menjadi 1/3 min sin cos min sin 6x, kemudian 6x kita turunkan menjadi 6, jadi 6, kemudian dikali 1/3 menjadi min ya, jadi dikali jadi min, jadi plus 2 sin 6x. Jadi karena cos 6x adalah min sin
6x, kemudian 6x nya diturunkan menjadi 6, kemudian min sepertiga dikali min sin 6x dikali 6, dikali 6, maka hasilnya adalah min sepertiga kali min sin 6x dikali 6, jadi hasil plus 2 sin x. Jadi hasilnya f aksen x adalah min setengah, kemudian min setengah dikali di sini sin 2x ditambah 2 sin 6x. Nah, inilah beberapa contoh ya tentang turunan fungsi trigonometrik. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa kalian kerjakan untuk soal-soal berikutnya. Barangkali sementara dari Bapak itu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.